Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tumpukan sampah di Pantai Loji, Kabupaten Sukabumi capai 100 ton. Saking sulitnya mendapat air bersih, warga Desa Wanakerta, Karawang terpaksa pakai air sungai yang tercemar limbah. Seorang remaja dianiaya ibu, kakek, dan pamannya sendiri, lalu dilempar ke saluran irigasi hingga tewas di Indramayu. Krisis air bersih masih jadi persoalan hingga ujung musim kemarau panjang. Air bersih sudah seperti barang langka bagi warga di wilayah Kuningan, Sumedang hingga Banjar. Tak heran bantuan air bersih yang datang langsung diserbu dan ludes dalam waktu singkat. Bak penampungan air sementara di Desa Cimulia, Kecamatan Cimahi, Kuningan diserbu oleh warga. Hujan yang tak turun sejak 2 bulan terakhir membuat kekeringan parah di wilayah ini. Tak heran distribusi air bersih dari pihak swasta jadi rebutan warga. Bantuan air bersih digunakan untuk memasak, mandi, dan mencuci. Namun air yang diambil warga hanya untuk kebutuhan sehari-hari. Apabila tidak ada bantuan air bersih, warga terpaksa mencari air di sumbernya yang ada di pinggiran hutan. Udah ada 2 bulanan, Pak. 2 bulanan? Iya. Terus kalau nggak ada dapat bantuan air, nyarinya di mana tuh? Ke sumur. Jauh? Kali. Berapa kilo ya? Ada sekitar 1 atau 2 kiloan. Oh gitu ya? Iya. Setiap hari gitu teh? Setiap hari, Pak. Kalau ini habis dapat kayak gini berapa hari nih habis kira-kira? Berapa hari ke depan? Hari habis, Pak. Oh gitu ya? Besoknya nyari lagi. Kalau nggak dikirim, nyari lagi. Oh gitu ya? Pemerintah desa berharap bantuan air bersih tidak hanya datang dari BPBD, tetapi juga dari pihak lain sehingga kebutuhan warga bisa terpenuhi. Setiap hari harus membutuhkan berapa liter air untuk warga di sini, Pak? 16.000 liter. 16.000 liter air, berarti 3 tangki ini ya. 3 tangki ya? Yang 6 ribuan. Yang 6 ribuan. Ya harapannya dari luar, tapi dari luar udah ada. Cuman kurang ya Bang ya. Barangkali ada lagi yang lain. Ada 9 desa yang tersebar di 4 kecamatan yang terdampak kekeringan dan krisis air bersih. Bantuan air bersih yang didistribusikan mencapai 700.000 liter. Kelangkaan air bersih juga dirasakan warga Desa Sukagali, Kecamatan Sumedang Selatan, Sumedang. Polres Sumedang mengerahkan mobil water cannon untuk mendistribusikan bantuan 6.500 liter air bersih ke 4 titik di 2 dusun. Bantuan air bersih ini disambut baik warga, sebab 1 bulan lebih sumur-sumur kering, dampak musim kemarau yang berkepanjangan. Udah ada hampir 1 bulan kami kekurangan air minum. Kami sangat jauh sekali Pak untuk mengangkut air. Pihak desa mencatat ada 1.200 jiwa dari 400 keluarga di Desa Sukagali yang mengalami krisis air bersih. Sumur artesis yang ada tidak mampu memenuhi kebutuhan air bersih semua warga saat musim kemarau. Dari pemerintah di Desa Sukagali ada air sumur artesis, dikarenakan sekarang lagi musim kemarau mungkin airnya sedikit sehingga tidak semua kebagian gitu. Bantuan air bersih juga didistribusikan pemerintah Kota Banjar ke 6 desa dari 4 kecamatan yang mengalami krisis air bersih. 4 tangki air dikerahkan ke 4 lokasi terdampak. Selain pembagian air, Pemkot juga menganggarkan pembuatan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bagi warga. Ada 2 desa yang mengalami kekeringan parah yang akan segera dibuatkan sumur bor. Agun Gunawan, Eko Setiabudi melaporkan dari Sumedang dan Banjar. Sulitnya air bersih juga dirasakan warga Karawang. Di Desa Wanakerta, warga terpaksa pakai air sungai yang bercampur limbah karena benar-benar sulit mendapatkan air dalam beberapa bulan terakhir. Hal itu juga dilakukan petani di Subang. Sungai yang tercemar limbah terpaksa tetap dipakai untuk mengairi sawah karena keringnya irigasi. Warga Desa Wanakerta, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang sudah 3 bulan kesulitan mendapatkan air bersih. Seluruh sumur milik warga mengering. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti mencuci dan mandi, warga terpaksa memakai air sungai yang tercemar limbah.
Air sungai Cibeet ini berwarna hitam pekat dan mengeluarkan bau tak sedap. Akibatnya warga merasakan gatal-gatal. Sementara untuk keperluan minum dan makan, warga harus membeli air seharga Rp10.000 per galon. Hitam gini? Enggak tahu. Gatal. Hitam kayak gini. Iya. Air limbah atau gimana, Bu? Iya, air limbah. Air limbah. Emang di rumah nggak ada air, Bu? Ada sedikit dikirim. Mau dikirim? Iya, nggak cukup. Nggak cukup. Nggak cukup. Jadi terpaksa sehari ke sini. Iya, tiap hari ke sini. Bujur pada gatal. BPBD Karawang menyatakan krisis air yang terjadi 3 bulan terakhir berdampak pada lebih dari 20.000 orang warga. Kemudian desanya ada nambahnya jadi dari 13 jadi 15. Kemudian yang terdampak ini sudah 7.053 kakak, sebanyak 20.186 jiwa. Pencemaran air oleh limbah juga terjadi di Sungai Cilamaya Subang. Airnya kini berwarna hitam dan berbau busuk sehingga tidak bisa lagi digunakan warga untuk mencuci. Namun para petani desa Cilamaya terpaksa menggunakan air bercampur limbah itu untuk menyelamatkan tanaman padi mereka yang memasuki umur tanam 1 bulan sebab saluran irigasi kini kering. Daripada nggak ada air, jadi saya ngambil dari sungai, biarpun banyunya campur limbah, nggak apa-apa lah, yang penting kesedot itu ke banyuan. Itu Bapak berarti harus ngeluarin duit tambahan dong, Pak? Apanya? Ya untuk nyedot harus ngeluarin tambahan berapa, ya, Pak? Ya jelas emang, kalau nyedot itu kalau biaya, beli bensin, itu sekali nyedot 300 habis. Para petani berharap pemerintah membantu mereka mendapatkan pasokan air. Limbah yang mencemari air sungai ini berasal dari pembuangan pabrik di hulu sungai. Syamsul Nursyam, Zainal Arifin melaporkan dari Karawang dan Subang. Dampak kekeringan juga memicu naiknya harga kebutuhan di pasar tradisional Purwakarta. Harga cabai rawit merah tembus Rp50.000 atau naik Rp15.000 per kilogram. Kenaikan itu juga diikuti buncis dan kentang. Harga cabai dan sayuran di Pasar Rebo Purwakarta mengalami kenaikan. Harga cabai rawit merah yang naik sebesar Rp15.000 per kilogram menjadi Rp50.000 per kilogramnya. Sementara jenis cabai lainnya harganya naik tetapi tidak terlalu tinggi. Selain cabai, harga timun juga naik dari awalnya Rp8.000 kini menjadi Rp12.000 per kilogramnya. Begitu juga dengan harga buncis yang naik dari Rp18.000 menjadi Rp24.000 per kilogram. Sedang kentang naik sebesar Rp4.000 menjadi Rp20.000. Faktor cuaca diduga menjadi penyebab utama kenaikan harga sayuran karena musim kemarau membuat petani kesulitan air ditambah teriknya matahari yang mengeringkan sayuran. Iya, kalau lagi kosong malah sayuran mah gitu, nggak kayak keringan gitu. Sayuran mah kan lagi nggak ada barang langsung naik meningkat. Mahalnya harga sayuran ini dikeluhkan pedagang dan pembeli karena perekonomian saat ini cukup sulit. Ada mahal. Ada mahal. Sayuran mahal. Terus Ibu mengeluh. Harapannya gimana? Harapannya harga-harga normal seperti biasa. Terus gimana, Bu? Mengurangi nggak jumlah pembelian? Ya mengurangi. Biasanya beli banyak, sekarang mah Sedikit. Pedagang berharap agar cuaca kembali baik, agar stabilitas harga pangan bisa terkendali, serta meminta pemerintah untuk bisa memikirkan nasib pedagang di pasar di tengah gempuran pedagang sayuran yang menjual sayuran secara daring. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Selain membuat kekeringan dan cuaca lebih panas di darat, dampak El Nino juga memicu terjadinya cuaca buruk di Laut Jawa. Akibatnya nelayan di Pantura Subang memilih untuk tidak melaut. Pasokan ikan di tempat pelelangan turun hingga 70%. Ratusan kapal nelayan Pantura Raja Asem Belanakan Subang kini hanya bersandar di dermaga. Gelombang tinggi disertai angin kencang di Laut Jawa membuat para nelayan tidak berani melaut. Hal itu terjadi karena efek dari El Nino.
Bahkan dalam sepekan terakhir, ketinggian gelombang laut bisa mencapai 3 meter bahkan lebih, sehingga para nelayan terpaksa menganggur. Jikapun memaksa melaut, hasil tangkapan tidak akan maksimal. Cuaca di laut sekarang ombaknya udah gede, hampir 3 meteran lah. 3 meter. Jadi merasa takut, jadi kebalik. Sekarang nggak ada penghasilan. Nganggur sementara. Ya nganggur. Banyaknya para nelayan yang tidak melaut berdampak pada penghasilan dan turunnya pasokan ikan di tempat pelelangan ikan Subang. Penurunannya cukup tajam hingga 70%. Produksi ikan itu menurun, tapi dengan harga ikan itu naik atau tinggi. Nah ini penurunan ikan, pasokan ikan berapa persen? Penurunan ikan itu 70% dari tahun kemarin. Sambil menunggu gelombang kembali normal, para nelayan hanya bisa memperbaiki jaring dan mesin kapal, sedang sebagian nelayan lainnya memilih untuk pulang kampung. Nelayan berharap cuaca segera kembali membaik sehingga penghasilan mereka bisa kembali normal. Sebab selama menganggur mereka terpaksa berutang kepada juragan kapal. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Kasus sampah masih saja membayangi kota Bandung, dampak dari kebakaran tempat pembuangan akhir Sari Mukti. Sampah di TPS Kota Bandung menumpuk hingga 30 ton. Masalah sampah di Kota Bandung belum juga teratasi. Sampah di salah satu TPS di kawasan Kosambi bahkan mencapai ketinggian hingga 4 meter lebih. Sampah hampir menutupi jalan sekitar sehingga mengganggu aktivitas warga. Penumpukan ini terjadi sudah sebulan terakhir, dampak dari belum optimalnya TPA Sari Mukti pasca kebakaran. Mayoritas sampah adalah sampah rumah tangga yang dibiarkan menumpuk. Salah seorang petugas kebersihan menyatakan tumpukan sampah ini bisa mencapai jumlah lebih dari 30 ton. Ada 2 bulan lebih akibat TPA kebakaran. Diangkut, cuma sering, udah 9 hari nggak diangkut. Wah, warga ngamuk Pak. Ini harus cepat-cepat diangkut. Kenapa ngamuk Kang? Soalnya bau sama banyak itu bilatung. Selain menutupi jalan sehingga mengganggu aktivitas lalu lintas warga, tumpukan sampah juga mengganggu warga sekitar karena baunya yang menyengat. Tumpukan sampah dinilai mempengaruhi kesehatan warga. Ya bau ya, banyak ralat ke belakang. Sudah berapa lama Kang? Udah sebulan lebih. Ya kalau bisa mah kan ini kan itu ditarik lah. Ini kan sampah dari mana-mana. Dari kesana ke sini kan banyak yang buang ke sini. Jadi yang daerah mana juga banyak yang ke sini buangnya. Meski viral, tumpukan sampah yang menyerupai gunung ini tak kunjung diangkut. Warga berharap agar pemerintah Kota Bandung segera menanggulangi gunungan sampah ini. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.